Selamat pagi, Shalom, selamat ketemu lagi dalam acara Sarapan Pagi yang Memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau menyampaikan sarapan yang berjudul Jangan Berzina, salah satu daripada 10 perintah Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam Keluaran pasal 20 ayat 14. Keluaran pasal 20 ayat 14, firman Tuhan, jangan berzina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hampir semua orang normal, hampir semua orang-orang terkenal, orang-orang biasa, raja-raja, siapapun juga, dengan hukum Allah yang ke-6 ini, jangan berzina ini, semuanya tidak ada yang kebal. Semuanya hampir terjatuh di dalam dosa perzinahan ini. Tidak terluput raja yang sangat termasyhur, Raja Daud, yang sangat berkenan kepada Tuhan. Seorang raja yang takut akan Tuhan. Seorang raja yang selalu memprioritaskan Tuhan di atas segala-gala keperluan, kepentingan, permasalahan dia. Dia selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Namun dia masih jatuh dalam dosa perzinahan ini. Tak lupa juga Salomo, putranya yang juga termasyhur, terkenal. Tidak ada seorang raja pun yang memiliki hikmat sebelum dan sudah Salomo. Tidak ada raja yang memiliki hikmat seperti Salomo. Tetapi Salomo pun jatuh dalam dosa perzinahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama ini, pada zaman hukum perintah Allah ini berlaku, pada zaman itu bangsa Yahudi, mereka menginterpretasikan, menerjemahkan bahwa jangan berzina itu hanyalah sebatas kegiatan fisik belaka. Mereka menganggap bahwa apabila seorang wanita menjalin hubungan dengan pria lain yang bukan suaminya, atau seorang pria yang menjalin hubungan dengan wanita yang lain bukan istrinya, atau seorang pria dengan wanita lain yang belum ada dalam ikatan pernikahan, maka mereka disebut berzina. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat bangsa Yahudi pada saat itu berlomba-lomba untuk mengerjakan hukum Taurat ini karena mereka ingin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mereka ingin hidupnya beroleh bagian dalam kerajaan Allah yang dijanjikan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada banyak yang berhasil, bahkan mereka menyombongkan diri, memegahkan diri, membusungkan dadanya. Saya berhasil mengerjakan 10 perintah Allah dengan baik, dengan sempurna. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Dalam Matius pasal 5 ayat 27 dan 28, Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak hanya sebatas aktivitas fisik saja yang disebut berzina, tetapi di dalam hati kita, akar dosa perzinahan ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Yesus mengatakan, kita memandang seorang wanita dan mengingininya, itu sudah berzina. Demikian juga, seorang wanita memandang seorang pria yang tampan, dia berhasrat dengannya, menginginkannya, dia sudah berzina dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, adakah manusia yang sanggup untuk tidak melakukan perzinahan? Bahkan di perintah Tuhan yang lain dikatakan bahwa seperti jangan membunuh. Firman Tuhan mengatakan
kamu membenci saudaramu, berarti kamu juga membunuh saudaramu. Saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu yang tidak pernah membenci saudaranya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau menegakkan, mau memberitahu kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu bahwa hukum Taurat yang sebenarnya adalah seperti itu. Hukum Taurat yang sejatinya adalah seperti itu. Tuhan menempatkan hukum Taurat pada tempatnya yang sesungguhnya, yaitu kamu berzina tidak hanya melakukan secara fisik, tetapi kamu melihat, kamu menginginkan, kamu sudah berdosa. Bapak Ibu, dari perkataan Tuhan Yesus ini dapat saya simpulkan, dapat saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan di sini bahwa tidak seorang pun yang dapat mengerjakan hukum Taurat ini. Di Alkitab diterangkan, salah satu saja tidak dapat menggenapi, menjalankan hukum Taurat, mereka dianggap gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin menegakkan dengan keras, ingin memberi pengertian dengan benar. Tidak seorang pun sanggup mengerjakan hukum Taurat ini. Yang berarti apa? Yang berarti butuh seorang penolong. Seorang penolong yang dapat membantunya melepaskan daripada hukum Taurat ini. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Boleh saya katakan dengan perkataan lain bahwa setiap orang yang hatinya percaya, mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia disebut anak-anak Allah. Artinya, kalau dia anak-anak Allah, berarti ia beroleh bagian dalam kerajaan surga. Kalau anak-anak Allah, berarti ia berhak untuk menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya yakin percaya, saya yakin Bapak Ibu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak Ibu disebut anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah, yang berhak untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Kemudian pertanyaannya, berarti bolehkah kita membunuh? Bolehkah kita mencuri? Bolehkah kita berzina? Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6:20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya sudah dibeli, sudah dibayar oleh darah Yesus di kayu salib dengan harga yang lunas. Tidak ada seorang pun yang tidak bercacat. Yesus tidak bercacat celah. Ia menjadi korban di kayu salib, menggantikan saudara dan saya untuk menggenapkan hukum Taurat ini, untuk menjalani hukum Taurat ini. Yesus tidak pernah berdosa dan tidak berdosa, tidak bercacat. Ia disalibkan untuk menggantikan saudara dan saya. Jadi saudara dan saya karena iman percaya kepada Yesus, saudara dan saya menjadi anak Allah, yang berarti menjadi pewaris kerajaan surgawi. Dan yang ayat bagian B dikatakan, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena kita anak-anak Allah, kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Berarti dengan tubuh kita yang fana ini, kita harus memuliakan Allah. Berarti kita tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh bersaksi dusta, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ketika naik surga, dia mengatakan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya untuk tinggal di dalam hatinya, dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri, tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengimani firman kebenaran ini. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, pada Roh Kudus. Kita hidupi Dia, kita imani, kita yakini. Sehingga Roh Kudus menuntun kita, membawa kita kepada hidup yang benar, membawa kita kepada persekutuan yang benar kepada Tuhan, membawa kita
untuk dapat mengalahkan hawa nafsu ketagingan, sehingga hidup kita dapat mengalahkan hawa nafsu dosa, nafsu perjinaan, hawa nafsu ketagingan. Karena Roh Kudus menguatkan, menuntun, dan memberi kekuatan kepada siapapun juga yang mengandalkannya, yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.